Halo, perkenalkan nama saya Jacqueline Deshiela. Saya dari Prodi Informatika. Saya berkuliah di Universitas Kristen Indonesia Maluku. Di saat ini saya akan membahas tentang review jurnal antarmuka atau user interface. Yang pertama, pengertian. Antarmuka pemakai atau user interface merupakan mekanisme komunikasi antara pengguna atau user dengan sistem. Antarmuka pemakai atau user interface dapat menerima informasi dari pengguna atau user dan memberikan informasi kepada pengguna atau user untuk membantu mengarahkan alur penelusuran masalah sampai ditemukan suatu solusi. User interface berfungsi untuk menginputkan pengetahuan baru ke dalam basis pengetahuan sistem pakar atau ES, menampilkan penjelasan sistem dan memberikan panduan pemakaian sistem secara menyeluruh step by step, sehingga user mengerti apa yang dilakukan sistem. Tujuan muka atau interface pengguna. Yang pertama, menyesuaikan antarmuka pengguna dengan tugas. Yang kedua, membuat antarmuka pengguna menjadi efisien. Yang ketiga, memberikan arus balik yang tepat kepada pengguna. Yang keempat, memunculkan pertanyaan-pertanyaan yang dapat dimanfaatkan. Yang kelima, memperbaiki produktivitas dari pengetahuan pegawai. Manfaat antarmuka atau interface pengguna. Manfaat user interface untuk menghubungkan atau penerjemah informasi antara pengguna dengan sistem operasi, sehingga komputer dapat digunakan. Dengan demikian, user interface bisa juga diartikan sebagai mekanisme interrelasi atau integrasi total dari perangkat keras dan lunak yang membentuk pengalaman yang berkomputer. Prinsip desain user interface. User interface design adalah desain komputer, peralatan, mesin, perangkat komunikasi mobile, aplikasi perangkat lunak, dan situs web, dengan fokus pada pengalaman pengguna dan interaksi. Tujuan user interface design adalah membuat interaksi pengguna sesederhana dan seefisien mungkin dalam hal mencapai tujuan pengguna, apa yang disebut pengguna desain yang berpusat. Perancangan antarmuka atau interface pengguna. Tujuan dari perancangan antarmuka yang pengguna adalah merancang interface yang efektif untuk sistem perangkat lunak. Efektif artinya siap digunakan dan hasilnya sesuai dengan kebutuhan. Kebutuhan di sini adalah kebutuhan penggunanya. Pengguna sering menilai sistem dari interface bukan dari fungsinya. Jika desain interface-nya buruk, maka itu sering jadi alasan untuk tidak menggunakan software. Tipe-tipe interaksi antarmuka atau interface. Yang pertama, direct manipulation. Interaksi langsung dengan objek pada layar sehingga aktivitas akan dikerjakan oleh komputer ketika pengguna memberikan instruksi langsung yang ada pada layar komputer. Misalnya delete file dengan memasukkannya ke trash, drag dan drop, dan lain-lain. Direct manipulation pada zaman dapat dilakukan juga melalui virtual environment. Yang kedua, menu selection. Tipe menu selection memberikan beberapa pilihan kepada user berbentuk daftar menu yang isinya adalah perintah kepada komputer sesuai dengan menu yang terdaftar. Nama perintah yang dijalankan harus sesuai dengan nama pilihan menu. Misal, klik kanan dan memilih pilihan menu yang dikehendaki seperti copy, paste, cut, dan lain-lain. Yang ketiga, from file in atau pengisian form. Cara sebuah sistem untuk meminta data atau informasi dari user dengan memberi petunjuk kepada user untuk mengisi area-area dan melengkapi data pada kategori dan bagian-bagian yang telah disediakan oleh form. Kemudian, command language, menuliskan perintah yang sudah ditentukan pada program. Command language merupakan interaksi manusia dan komputer yang tradisional dan orisinil. Dapat dikatakan orisinil adalah karena semua interaksi melalui menu, form, dan direct. Semuanya akan berujung dengan penggunaan bahasa command language atau mengklik suatu menu, berarti menjalankan command language untuk perintah menu tersebut. Yang berikutnya, natural language. Perintah dengan menggunakan bahasa manusia yang digunakan manusia untuk berkomunikasi sehari-hari. Program yang dapat menerima perintah menggunakan natural language dapat disebut sebagai artificial intelligence. Contohnya adalah dengan menggunakan search engine di Google.
Ketika user menggunakan search engine Google, keyword yang diinput adalah bahasa yang digunakan untuk percakapan sehari-hari, bukan merupakan bahasa programming dan sebagainya. Ya, itu saja yang saya bahas saat ini. Sekian dan terima kasih.